Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Khairunisa akan mempresentasikan materi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 11 tahun 2008. Langsung saja kita masuk ke materinya. Isi UU ITE. Yang pertama itu ada asas dan tujuan, lalu nama domain, HKI, perlindungan hak pribadi, informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, perbuatan yang dilarang, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, penyidikan, transaksi elektronik, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Yang pertama, kita akan membahas tentang alasan diperlukannya UU ITE. Yang pertama yaitu pembangunan nasional, suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Terus yang kedua, ada globalisasi informasi. Telah menempati Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional sehingga pembangunan TI dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perkembangan dan kemajuan TI yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan TI harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan per-UUan demi kepentingan nasional. Yang kelima, pemanfaatan TI berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah perlu mendukung pengembangan TI melalui infrastruktur, hukum, dan pengaturannya sehingga pemanfaatan TI dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, yang kedua mengenai perbuatan yang dilarang. Jangkauan UU ITE. Yang pertama berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua berada di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia. Yang ketiga, yang memiliki akibat hukum di dalam dan atau di luar wilayah hukum Indonesia. Dan yang terakhir, merugikan kepentingan Indonesia. Secara garis besar, UU ITE mengatur hal-hal seperti pertama, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional atau tinta basah dan bermaterai. Lalu alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Yang ketiga, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Lalu pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual, dan perbuatan yang dilarang atau cybercrime dijelaskan pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Itu pada pasal 27. Berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan ada di pasal 28. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti ada di pasal 29. Akses ilegal, yaitu akses komputer pihak lain tanpa izin atau cracking, ada di pasal 30. Intersepsi atau penyadapan, perubahan, dan penghilangan informasi, itu ada di pasal 31. Gangguan terhadap data, seperti pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia, ada di pasal 32. Lalu gangguan terhadap sistem, yakni virus, membuat sistem tidak bekerja atau DOS, ada di pasal 33. Penyalahgunaan alat dan perangkat ada di pasal 34,
dan menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing ada di pasal 35. Lalu kita memasuki asas dan tujuan UU ITE. Pemanfaatan TI dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi, netral teknologi. Tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. A. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan. B. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam fase penandatangan. Yang C. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Dan D. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang E. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Nah, itulah tanda tangan elektronik. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, sistem tidak dapat diakses oleh orang lain dan tidak berhak. Yang kedua, penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait perbuatan tanda tangan elektronik. Yang ketiga, penanda tangan harus tanpa mendenda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol atau keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik dan dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik. Penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Setiap orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Selanjutnya, nama domain, HKI, dan perlindungan hak pribadi. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftaran pertama. Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud. Pengelola nama domain dalam pemerintah dan atau masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan pengelola nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain dan yang diperselisihkan. Pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang lain yang bersangkutan.
Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Bab 7, perbuatan yang dilarang. Pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, ancamannya yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Yang pasal 28, yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan atau hoax yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Nah, ancamannya ada pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Sama seperti pasal 27 tadi. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ancamannya pidana maksimal 12 tahun dan denda 12 miliar. Ini lebih berat ancamannya. Pasal 30. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun milik orang lain maksimal 6 tahun penjara dan maksimal denda 600 juta. Terus yang kedua, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu 7 tahun penjara dan denda 700 juta. Yang ketiga, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan itu dipenjara 8 tahun dan didenda 800 juta. Nah, sekarang contoh-contoh korban UU ITE. Korban Facebook. Pertama, Johanian. Komentar di Facebook tentang dugaan korupsi sebesar 4,7 triliun di gereja Bethany Surabaya. Terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Yang kedua, ada Mirza Alfat, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh atau Unimal, Semawe Aceh dianggap melakukan pelecehan atas syariat Islam atas komentarnya di Facebook. Yang ketiga ada Alexander Aan, di penjara 2,5 tahun dengan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook, yaitu di Sumatera Barat tempatnya. Terus yang keempat ada Yenike Vetaresti, karena status Facebooknya ia dituntut 0,5 tahun penjara. Diadili di Pengadilan Negeri atau PN Surabaya, Alexander Aan dipenjara 2,5 tahun dan didenda 1 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama. Yang tadi. Yang sekarang ada korban Twitter, SMS, dan BBM. Yang pertama contohnya ada Benny Handoko. Dia men-tweet mengenai tuduhan korupsi kepada Misbahkun, mantan anggota DPR dan aktivis di PKS. Sempat ditahan 1 hari, kasus sedang berjalan. Yang kedua ada Muhammad Fajrizka Mirza. Dia men-tweet tentang dugaan suap Janwas Marwan Effendi dan dia menerima ancaman 8 tahun penjara. Lalu ada Anton Wahyu Pranomo, SMS dengan bahasa yang kasar kepada HM Lukminto di Pengadilan Negeri Solo. Lalu ada Muhammad Arsyad, beliau aktivis Garda Tipikor ditahan setelah menulis status BlackBerry Messenger atau BBM mengindikasikan korupsi Nurdin Halid. Korban blog dan lain-lain. Yang pertama ada Muhni Usmar, mantan ketua komite sekolah SMAN 70 yang juga salah satu dosen di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah menulis di blog. Lalu ada Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah, aktivis perempuan dan korban. Dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan, dan Siti Rubaidah
karena setelah memberikan pernyataan di media massa serta dalam situs change.org. Lalu ada Pita Mulyasari. Dia menulis email tentang keluhan perlakuan buruk RS Omni Internasional. Sempat ditahan 22 hari dan dinyatakan bebas pada tahun 2013 bulan Februari. Lalu ada Doni Iswandono, penggerak dan pemimpin redaksi media online niasbangkit.com atau NBC, dituntut Bupati Nias Selatan, Idealisman Daci, terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias Selatan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.